Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua. Untuk podcast kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang bagaimana cara kita mengetahui atau menemukan tujuan hidup kita ya, panggilan Tuhan untuk diri kita itu apa. Di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk menemukan itu ya. Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menemukan itu semua? Mari kita sedikitnya saya coba uraikan sesimpel mungkin atau seadanya aja lah gitu kan. Dan untuk kekurangannya itu untuk dari diri saya gitu kan. Silakan, semoga dapat bermanfaat ya. Langkah pertama itu kita bisa menyediakan waktu ya. Kita luangkan waktu atau kita pergunakan waktu yang udah ada ini gitu kan. Entah itu berapa menit, entah itu 1 jam ataupun 5 menit. Padahal maksudnya ini kelebihan khusus gitu kan. Sebetulnya kita itu udah punya waktu, udah jadwal ya, ada duhur, asar, maghrib, subuh kan gitu. Itu waktu-waktu kita istilahnya panggilan Tuhan itu kan, sama itu. Cuman ini kita lebih ke khususnya gitu kan. Luangkan waktu kita bersama Tuhan ya. Siapkan waktu tertentu gitu kan. Misalkan pada malam hari gitu kan. Kita lakukan bentuk-bentuk kegiatan kerohanian lah, banyak-banyak memperdekatkan diri kita kepada Tuhan dengan misalkan kita sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, baca Quran. Itu misalkan udah selesai kita ya berzikir, situ kita renungkan, kita curhatin, tanyakanlah apa tujuanmu gitu kan. Ya Allah, apa tujuan kau ciptain hamba di muka bumi ini? Berilah hamba ini kekuatan akan misi-misi yang kau berikan kan gitu. Mintalah kepadanya dan dia itu akan memberitahu kepada kita dengan kuasanya gitu kan. Mengapa ini harus dilakukan? Karena ini penting gitu kan. Untuk apa? Untuk kita bisa menemukan tujuan hidup kita atau menemukan jati diri kita. Lalu jangan sering kali kita itu, yang kedua ya, jangan banyak membuat alasan gitu kan. Jangan gampang menyerah. Alasannya kecapean atau apa. Istilahnya kita itu sempetin gitu kan. Jangan sampai sehari itu kita itu istilahnya kalau dalam bahasa itunya istiqomahkan gitu kan. Kalau kita belum bisa mampu banyak ya kita perlahan-lahan, yang penting kita ada upayanya, ada yang kita sempetin gitu kan. Yang lebih bagus emang lebih disempetin luang waktunya lebih gede gitu kan. Cuman kita juga sebagai manusia biasa gak mudah gitu kan. Pokoknya kita berusaha aja, berupaya, nanti juga hasilnya itu ada.
Saya pun sering bertanya gitu kan, apa sih yang harus saya lakukan itu kan? Apa maksud Tuhan itu? Kalau diibaratkan takdir atau menyeret saya ke tempat ini gitu kan, untuk sekarang ini. Ternyata saya juga dapat jawabannya itu. Emang ada misi yang istilahnya alhamdulillah gitu kan, Allah itu kasih kesempatan buat saya, karena Allah itu juga tahu kekuranganku gitu kan. Makanya Tuhan buatlah hidup saya itu tak berdaya, agar diri saya itu tahu diri gitu kan, sehingga saya itu bisa kembali kepadanya gitu kan. Karena gak mungkin ada hikmah kalau kita itu gak mau melewatin kepahitannya dulu gitu kan. Jadi kalau kita yang mau ada perubahan, ya kita juga harus siap. Karena ketika kita itu mau diangkat, maka ujian dan tegurannya itu pun berjalan. Guna apa? Guna kita agar lebih mengerti, lebih paham, dan kita itu bisa lebih matang nantinya. Nah, untuk apa juga kedepannya itu bagus itu. Nanti ketika ada anak kita atau saudara kita bisa melihat apa kekurangan mereka dengan cara mengukur lewat pengalaman yang kita alamin kan gitu. Dan perlahan demi perlahan itu berjalan. Ya alhamdulillah Tuhan kasih kemudahan gitu kan. Namun secara manusia biasa saya juga merasakan titik lemahnya itu. Karena Tuhan juga sengaja membuat saya tak berdaya, membuat saya merasakan kelelahan, membuat saya merasakan sampai menangis gitu kan. Karena apa? Karena itu Tuhan menunjukkan siapa Dia gitu kan. Sehingga tiada lagi kecuali Dia satu-satunya yang ada di dalam dada kita. Cuman Dia yang bisa menolong kita dalam keadaan apapun. Makanya dibuatlah ketika kita itu hidup tak berdaya, jangan heran. Dan apalagi ketika kita itu punya impian yang besar gitu kan. Jangan kaget ketika nanti hidupmu akan dibanting. Dan kepahitan dan pengorbanannya pun juga harus besar pastinya. Karena apa? Impian kitanya besar kan gitu. Jadi jangan kaget. Bagi siapapun. Dan itu berlaku. Dan itu bagus. Artinya kan kita itu mau punya keinginan gitu kan. Punya harapan. Gak apa-apa. Kita itu harus mau. Harus bersedia. Mau dijadikan apapun kita oleh Tuhan. Misalkan nih, orang ini dijadikan seorang apa ya? Misalkan jadi ustadz lah gitu kan, atau yang lainnya, ada yang jadi guru, yang jadi apa kan gitu. Niatnya itu untuk ibadah aja karena Tuhan gitu kan. Bukan untuk ibadah tapi untuk Tuhan gitu kan. Karena Tuhan. Sehingga menjadilah ibadah. Bukan ibadah dulu, tapi karena Tuhan dulu gitu kan. Dan semoga
Tuhan itu juga menerimanya atas bentuk syukur kita itu. Kita manfaatkan segala potensi yang Tuhan anugerahkan terhadap kita. Ya itu juga salah satu bentuk syukur kita. Dan kita itu harus menaikkan rasa yakin bahwa Tuhan itu akan memampukan kita. Tuhan akan memberi kesempatan buat kita. Karena Tuhan bilang juga siapa yang mau gitu kan. Nah ini buat yang mau gitu kan. Siapapun yang mau silakan. Tuhan itu kembalikan lagi pada kita. Kita mau enggak gitu kan. Istilahnya kita mau kaya tapi kerjanya nggak mau, ya bagaimana bisa kaya kan, istilahnya gitu. Enak aja ngimpi. Impian itu harus dibarengin dengan upaya, dengan lakunya juga, sehingga nanti kita itu bakal menemukan identitas diri kita. Kenapa? Karena pada hasil proses itu, perjuangan itu, kepahitan itu, kita akan tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Sehingga terciptalah suatu tujuan hidup. Terciptalah suatu apa nih yang harus kita lakukan kan gitu. Sehingga terarahkan, terbimbing. Contoh yang tidak yakin dengan keberadaan Tuhan, dengan adanya kuasa Tuhan itu, ketika kita misalkan nih menjadi seorang mekanik, mereka itu rasa yakinnya itu nggak ada gitu kan. Karena apa? Karena rasa jiwa kepemimpinannya itu tidak dilatih. Istilahnya seadanya aja gitu kan. Seenaknya aja jadinya kan. Tapi kalau di dalam dirinya menanamkan sifat kepemimpinan, itu akan terbentuk, akan punya tujuan, akan mau memperbaiki agar lebih maju. Sehingga kekurangan-kekurangannya itu terlihat. Dan untuk solusinya pun bakal kelihatan harus apa yang harus dilakukan gitu kan. Perombakan apa yang harus dilakukan agar lebih berkembang, lebih maju. Kan kita perlu melihat dari orang lain. Kita istilahnya bawa karep sorangan, tapi nggak lihat contoh dari yang lain. Kenapa mereka bisa begitu? Kita juga tiru dong yang baiknya. Dan yang buruknya pun kita juga harus pelajari kenapa bisa gitu. Jangan sampai kita itu lebih parah darinya. Lalu kenapa orang itu sulit untuk menemukan apa tujuan hidup mereka, apa misi-misi hidup mereka gitu kan. Tujuan hidup yang harus dijalaninya itu apa gitu kan. Karena mereka itu, penyebabnya itu adalah terlalu fokus pada perkataan orang lain. Sehingga apa? Sehingga gampang kurang percaya diri, merasa tidak mampu.
karena terlalu gampang terpengaruh kata-kata orang lain. Artinya kan di situ kita itu belum menemukan tujuan hidup kita, motivasi hidup kita itu apa. Sehingga gampang terumbang-ambing. Kita masuk lingkungan sini, kita kena. Masuk lingkungan sini, kita kena. Nggak fokus gitu kan. Ya itu penyebabnya juga. Makanya pengaruh lingkungan itu sangat besar gitu untuk kemajuan hidup kita. Untuk arah tujuan hidup kita itu berpengaruhnya sangat besar lingkungan itu. Makanya kita harus masuk area-area yang bisa membuat kita lebih maju akan tujuan hidup kita, akan keinginan kita. Kita itu harus bisa belajar menghindari juga gitu kan. Namun bukan berarti kita membencinya gitu kan. Cuman ada batasannya gitu kan. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun itu tercemari juga gitu kan. Nggak salah kok kalau mereka itu. Kalau dibilang salah emang ada. Cuman kembali lagi kepada kita. Masuklah lingkungan-lingkungan atau area-area yang nyambung dengan tujuan hidup kita gitu kan. Jangan sampai kita itu malah terpengaruhi lebih jelek, karena pengaruhnya besar banget itu. Dan kita itu perlu banget untuk belajar gitu kan, agar nanti tujuan hidup kita itu bisa tercapai dan bisa istilahnya sebelum ketemu tujuan hidup itu kita itu mengetahui tujuan hidup kita gitu kan. Nah setelah ketemu tujuan hidup kita rawat gitu kan tujuan hidup kita itu. Nah itu kan secara manusia gitu kan. Namun kita juga harus tetap libatkan Tuhan. Kita itu seringkali terpleset gitu kan, yaitu dari pengaruh lingkungan, faktor di luar diri lah. Nah ini hanya berbicara, dan saya pun percaya kalian juga udah tahu lah, karena ini istilahnya ilmu kehidupan ya. Dan tiap orang punya perjalanan masing-masing. Jadi perjalanan itu juga akan menentukan, berpengaruh untuk masa depan kita gitu kan. Dan kita itu harus punya rasa keingintahuan gitu kan. Tentang tujuan hidup itu gitu kan. Kita itu harus bertanya pada diri kita juga. Istilahnya menuntut diri kita lah. Jangan kita itu kebiasaan menuntut di luar diri kita, karena nanti yang berkualitasnya itu bukan diri kita tapi orang lain gitu kan. Mendingan kita dong. Makanya kita harus belajar menuntut diri kita supaya nanti diri kita itu terbentuk menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih tangguh, mempunyai mental yang kuat juga gitu kan. Itu mantap jadinya kan nantinya. Ayolah kita sama-sama belajar ini mah ya. Kita itu diciptakan itu dengan punya tujuan gitu, istilahnya pokoknya itu. Ya kalau ibarat kata takdir, emang tiap takdir atau spesifikasi tiap orang berbeda-beda gitu kan, tiap personal itu berbeda-beda.
Namun secara syariat kita sebagai manusia, kita berupaya, itu harus dilakukan. Kita harus, istilahnya kalau waktu itu kita itu harus punya hubungan instan ya dengan Tuhan itu, agar apa, terbimbing gitu kan. Kita perbaikin hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin karena gini loh, ketika kita mulai dengan diri kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, di situ kita akan menemukan kekurangan-kekurangan yang menghambat kita. Kelihatan nantinya itu di situ. Oh, yang buat saya, yang bikin lama atau bikin menghambatnya itu ini kekurangan, ini masalahnya gitu kan. Oh, saya itu ternyata selalu menyakiti orang tua, itu bisa menjadi penghambat. Oh, saya itu punya sifat kesombongan, keangkuhan, merasa paling pintar, itu bisa. Karena Tuhan di situ kasih unjuk buat kita. Maka ketika kita udah mengetahuinya, harus cepat-cepat memperbaiki, agar apa? Agar nanti nggak kelupaan lagi. Kalau udah kelupaan lagi ya tambah sakit, ntar bisa gila. Karena kita itu tidak bakalan berhasil jikalau tanpa bimbingannya gitu kan. Secara hakikat itu tanpa Tuhan kita itu istilahnya nggak jelas, nggak terbimbing. Kalau dalam kehidupan secara manusia itu kita nggak nurut sama orang tua misalkan, karena orang tua itu lebih duluan lahirnya, pengalamannya itu lebih banyak, dan dia bisa melihat kekurangan kita, namun kita enggak nurut. Seringkali kita itu nakal, mengakal-akali, akhirnya apa? Kena teguran, akhirnya apa? Nyungsep. Ya, seringkali kan kita itu udah dikasih tahu tapi enggak nurut, akhirnya apa? Kena juga kita kepahitannya, jatuh juga gitu kan. Kita serahin, kita dengarkan apa nasihat-nasihatnya kan, gitu harusnya. Karena mereka sebetulnya sayang terhadap kita. Untuk kekurangannya itu dari makhluknya kan. Karena sejatinya itu emang datang dari Tuhan. Tuhan kirimkan mereka buat kemajuan kita. Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita. Jangan kita itu terlalu berpegang sama pengertian kita sendiri. Kita juga harus bisa menerima masukan dari orang lain, nasihat dari orang lain. Itulah cara Tuhan berbicara, mengirimkan si A, si B, agar kita itu bisa terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Istilahnya kita itu nurut dulu lah. Walaupun kita itu misalkan tahu nih orang tua itu punya kekurangan kayak begini, gak apa-apa. Karena apa? Tiap orang itu nggak ada yang sempurna. Mereka juga punya kekurangan. Namun ketika kita merasakan kita lebih pintar atau kita lebih mengetahui, ya udah di situ kita nurut aja. Bukan berarti maksudnya kita itu harus menceramahi mereka atau apa ya, karena itu bisa jadi dosa juga gitu kan. Kita hargai nasihatnya gitu kan, karena dia juga menasihati karena sayang, dengan ilmunya juga, dengan pengalamannya juga. Nah, kalau kita merasa lebih pintar, justru kita harus belajar lebih bijak. Emang di situ kita itu diuji kesabaran kita, ego kita, nafsu kita. Makanya kenapa kita itu kadang-kadang bertemu orang ini dengan tipenya kayak gini, itu seringkali kan kita itu dibuat jengkel atau apa. Sebetulnya itu sengaja, Allah itu menguji, ya sengaja keimanan kita itu
sampai di mana gitu kan. Menguji kesabaran kita itu sampai di mana. Dan kalau kita ingin mendapatkan kesabaran itu ya dengan cara banyak memperdekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana mau dapetin sabar kalau kita nggak mau menjalani proses kepahitannya juga. Karena proses itulah yang membuat kita lebih sabar sebetulnya. Jadi terima aja dulu gitu kan, nanti juga akan ketemu hikmahnya. Bagi siapa? Bagi yang mau. Kalau nggak mau, kamu nggak bakalan ketemu hikmahnya. Walaupun udah Tuhan tunjukin gitu kan, kamu itu nggak bakalan nerima itu. Kamu itu bakalan ketemu sama kamu itu nggak bakalan kelihatan. Susah masuknya gitu kan. Tapi kalau kamu mau itu bisa masuknya itu cepet. Kembali lagi sama dirimu, kamu mau nggak gitu kan. Artinya wadah dirimu itu atau si jasad atau si akal itu kamu ego atau hatinya itu mau dulu gitu kan. Kalau udah mau itu bisa masuk, sehingga bertambahlah ilmunya, bertambahlah pengalamannya juga kan gitu. Wawasannya semua bertambah karena kita mau dan kita lakukan. Karena tanpa dilakukan juga kita sulit untuk menemukan itu semua. Jadi nggak katanya lagi kan gitu. Yang namanya kebaikan kita harus buktikan gitu kan. Kalau yang kejelekan malah gak usah gitu kan. Cukup yang orang lain aja gitu kan. Kita belajar dari yang gagal juga. Mungkin cukup sekian dulu ya. Intinya kita itu harus banyak memperdekatkan diri kita kepada Tuhan gitu kan, agar hidup kita itu terbimbing. Dan mohon maaf untuk kekurangan itu mutlak dari diri saya. Saya kembalikan lagi kepada kalian semua, sahabat-sahabatku semua. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.